Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip, request dari sobat kicomania yang datangnya dari sobat jenggot mania ya, Pak Jenggot. Untuk requestnya yaitu conclude bagaimana cara menggacorkan kembali cucak jenggot setelah cucak jenggot itu bertelur dan mabung. Nah, caranya seperti ini untuk sobat-sobat kicomania ya, khususnya yang suka dengan cucak jenggot. Jadi seperti ini, cucak jenggot itu ada kendala saat pemeliharaan. Kalau jantan biasanya setelah mabung dia untuk kembali gacor membutuhkan proses yang agak lama. Kalau betina setelah bertelur secara infanteri atau telur tanpa pembuahan, itu gacornya juga lama ya. Jadi cucak jenggot itu ada beberapa kendala khusus pada jantan setelah mabung, biasanya untuk gacor itu agak lama, dan untuk betina setelah bertelur gacornya juga agak lama atau lebih lama. Jadi itu mungkin dahulu ya, tapi sekarang dengan canggihnya atau banyaknya sosialisasi tentang perburuan atau tentang rawatan burung, khususnya pada cucak jenggot ini, nantinya info yang akan Om sampaikan ini juga akan bermanfaat khususnya pada cucak jenggot atau penggemar cucak jenggot dimanapun berada gitu. Nah, kita akan mulai pada yang pertama, pada cucak hijau, masuk unggul pada cucak jenggot jantan ya, seperti ini. Kalau Anda punya cucak jenggot yang jantan atau kelamin jantan, itu biasanya kalau setelah mabung dia akan membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk kembali gacor, karena itu memang proses alami daripada cucak jenggot ya. Cucak jenggot itu kalau mabung seperti halnya burung yang lain, khususnya pada burung cucak hijau atau terucuk. Karena cucak jenggot itu kalau mabung dia itu sayap sebelah habis dulu, setelah sayap sebelah muncul atau tumbuh baru sayap sebelahnya, dan setelah itu selesai baru mengalami tabel sulat khususnya di sayap, dan dia akan mengalami molting di bagian bulu-bulu kecil, bulu dada, bulu sayap, bulu leher, bulu punggung dan lainnya. Itu menyusul setelah semua bulu-bulu besar itu tumbuh atau kembali normal. Dan biasanya waktu yang dibutuhkan untuk kembali gacor sekitaran 2-3 bulan. Nah, di sini Om akan memberikan tips agar burung meskipun dalam kondisi masih mabung dia tetap gacor, tetap bisa kita gunakan sebagai masteran ya. Kalau untuk lomba riskan ya, tetapi kalau buat masteran tetap masih bisa. Nah, pada saat cucak jenggot itu mengalami mabung khusus yang jantan, silahkan untuk harian Anda berikan madu ya, madu dicepuk yang kecil, itu akan membantu cucak jenggot itu kembali gacor. Dan buahnya silahkan menggunakan buah pepaya, kalau bisa carikan pepaya California ya. Kalau California itu kan agak sedikit kenyal atau agak sedikit padat dan tidak berbau, beda dengan pepaya liar itu yang baunya sangat menyengat, itu sangat-sangat tidak rekomen ya. Di samping berbau juga kurang bagus. Dan untuk pur silahkan berikan pur yang warnanya hijau atau pur tahun. Merek kita silahkan pakai merek apa, yang penting carikan cucak jenggot itu purnya yang hijau sewaktu sedang mabung. Nanti setelah mabungnya selesai bisa Anda ganti dengan warna yang coklat atau merek lain yang nantinya akan memacu cucak jenggot itu kembali gacor. Itu pada cucak jenggot kelamin jantan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang cucak jenggot berkelamin betina. Nah, yang unik pada cucak jenggot kelamin betina, dia bisa bertelur ya, meskipun tanpa pejantan dia bisa bertelur. Itu karena apa? Karena tingginya protein yang ada atau yang diberikan pada pemiliknya.
Untuk cucak jenggot betina yang bertelur itu bertelur secara infantil ya, atau bertelur tanpa ada pembuahan, dan disitu akan sangat menyakitkan sekali pada cucak jenggot. Pada cucak jenggotnya sedang bertelur atau setelah bertelur, biasanya dia akan lemas atau mengalami yang namanya penurunan dari segi kegancoran. Tetapi di sini Om akan memberikan satu tip agar cucak jenggot khususnya betina setelah selesai bertelur dia tetap akan gacor. Yang pertama, Anda bisa memberikan buah ya, buah pepaya atau sawo, itu untuk stamina dan nutrisi pada cucak hijau, pada cucak jenggot, bukan cucak hijau, maksudnya cucak jenggot gitu ya. Terus yang kedua, Anda bisa menggunakan daun dan buah liar, buah apa itu, Om lupa ya, nanti Om boleh deskripsi saja ya. Untuk buah apa yang biasa digunakan sebagai obat luka, itu ada di liaran sana ya, di di pinggir kali, di pematang sawah, itu biasanya ada itu buah, dan daunnya bisa Anda gunakan untuk mempercepat pemulihan khususnya pada cucak jenggot betina yang setelah bertelur agar kembali gacor. Tetapi kalau Anda ingin instan dan tidak ribet dengan menggunakan buah itu, terus yang lain, Anda cukup menggunakan media buah pepaya yang Anda selang-seling dengan sawo ya. Jadi selang-selinglah buah pepaya dengan sawo dengan mengurangi porsi EF-nya. Apabila semula EF-nya 5, kasih 4 atau 3, itu untuk mengurangi protein yang berlebih atau kandungan nutrisi yang berlebih agar cucak jenggot itu setelah bertelur dia kembali normal gitu ya. Dan nanti kegancoran tetap akan ada apabila Anda kontinu memberikan buah pepaya atau buah sawo itu secara rutin bergantian setiap harinya, karena memang itu nutrisi yang diperlukan pada cucak jenggot khususnya betina setelah bertelur. Dan jangan lupa untuk harian silakan diberi tambahan madu ya, karena tambahan madu ini juga sangat efektif dan sangat cepat memulihkan dropnya cucak jenggot khususnya betina setelah bertelur, dan nantinya dia juga akan pulih dan kembali gacor seperti apa yang Anda inginkan. Dia kembali beset dan ngepip lagi ya, meskipun selesai bertelur. Tapi kalau cucak jenggot betina setelah bertelur, jangan diletakkan dahulu ya, karena fisiknya memang kurang bagus kalau cucak jenggot itu sedang bertelur. Jadi sebaiknya untuk coba silakan menunggu benar-benar cucak jenggot itu dalam kondisi kesehatan dan atau stabil. Jadi keduanya memiliki penanganan yang agak berbeda ya, berbeda tetapi mirip-mirip gitu ya, khusus pada cucak jenggot kelamin jantan maupun betina. Nah, hanya itu yang bisa aku sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah aku sampaikan ini bermanfaat. Salam.